Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi, menolong, dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tema renungan saat ini adalah jangan berkompromi dengan kejahatan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan ada dua orang laki-laki bekerja keras membuat sebuah perahu. Ketika sedang sibuk bekerja, mereka berdua menemukan rayap di sebuah papan. Salah seorang dari mereka kemudian ingin membuang papan itu. Tetapi temannya melarang dengan berkata, "Kenapa papan ini harus dibuang? Kan sayang. Lagi pula tidak ada masalah. Cuma kena rayap sedikit saja." Karena tidak ingin mengecewakan temannya, papan yang ada rayapnya itu pun akhirnya tetap digunakan untuk membuat perahu. Perahu itu pun selesai dan bisa digunakan untuk berlayar mengarungi lautan. Tapi beberapa waktu kemudian, rayap-rayap itu ternyata bertelur dan menetas. Kemudian menggerogoti kayu kapal sampai memakan kayu yang ada di lambung kapal. Suatu ketika saat perahu itu kembali mengarungi lautan, hujan badai turun dengan derasnya dan ombak begitu tinggi menghantam perahu tersebut. Air pun mulai memasuki kapal tersebut melalui celah-celah kayu yang telah dimakan rayap. Pada akhirnya kapal itu pun tenggelam bersama seluruh isinya. Semuanya tenggelam hanya karena pada awalnya mereka menganggap remeh seekor rayap. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, itulah yang disebut dengan kompromi. Kompromi dapat berarti persetujuan dengan cara damai. Itu adalah kalimat yang dianggap positif. Namun bila kita berkompromi dengan sesuatu yang tidak benar, maka itu bukanlah hal yang positif, melainkan hal yang negatif. Apalagi bila kita mulai berkompromi dengan dosa yang tampaknya kecil dan membiarkannya begitu saja. Yusuf adalah contoh orang yang tidak mau berkompromi dengan dosa. Demikian juga dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun pada dasarnya mereka tahu akibatnya jika mereka tidak mau berkompromi dengan dunia ini. Tapi pada akhirnya ketaatan mereka kepada Tuhan membuahkan berkat bagi hidup mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, prinsip hidup mencintai Tuhan dapat kita wujudkan dengan tidak lagi berkompromi terhadap dosa sekecil apapun. Jangan sampai gemerlapnya dunia ini, keegoisan kita, kedagingan dan hawa nafsu kita membuat kita mulai berkompromi dengan kepuasan dunia yang sifatnya hanya sementara. Sekecil apapun kita berkompromi dengan dosa, akibatnya mungkin tidak langsung kita rasakan. Namun hati-hati, karena pada akhirnya kita dapat
mengakibatkan hal yang fatal di dalam hidup kita. Mari kita bangun karakter taat kepada Tuhan agar kita berani menolak, tidak mau berkompromi dengan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menolak godaan dunia dan kenikmatannya yang dapat membawa kami ke dalam maut. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit dan terbaring lemah, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami memohon Tuhan yang menyertai langkah kami dan memberkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.